percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang para malaikat pejabat surgawi beserta perannya. Tahukah kamu bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh Alkitab Suci biasanya dinamakan malaikat? Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sama jelas bahwa malaikat adalah suatu kebenaran. Santo Agustinus mengatakan, malaikat menunjukkan jabatan, bukan kodrat. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah ruh. Kalau engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Seturut seluruh keadaannya, malaikat adalah pelayan dan pesuruh Allah. Karena mereka selalu memandang wajah Bapakku yang ada di surga, maka mereka melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Meskipun para malaikat dikenal sebagai makhluk rohani murni, mereka tetap mempunyai akal budi dan kehendak. Mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Kristus adalah pusat dunia malaikat. Mereka adalah malaikatnya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, mereka adalah miliknya karena mereka diciptakan oleh dia. Sampai Kristus datang kembali, pertolongan para malaikat yang penuh rahasia dan kuasa itu sangat berguna bagi seluruh kehidupan gereja. Sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan permohonan. Nah, di antara ribuan malaikat ada 7 malaikat utama, yang menurut ajaran gereja, ketujuh malaikat ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan malaikat lainnya. Perlu diketahui bahwa sebagian dari para kudus dapat melihat malaikat seperti Santo Petrus, dan ada juga yang dapat melihat malaikat pelindung mereka seperti Santo Padre Pio dan Santa Elizabeth dari Hungaria. Dalam litani malaikat agung Santo Rafael terdapat kalimat doa yang berbunyi, Santo Rafael, satu dari 7 malaikat yang berada di hadirat yang maha tinggi, doakanlah kami. Yang dimaksud dengan ketujuh malaikat tersebut yaitu malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat Rafael, malaikat Uriel, malaikat Barahiel, malaikat Seltiel, dan malaikat Yehudiel. Untuk lebih lengkapnya simak ulasan berikut ini. Malaikat yang pertama, malaikat agung Santo Mikael. Malaikat agung Santo Mikael dikenal sebagai malaikat keadilan. Kitab Taurat mengenal malaikat agung Santo Mikael sebagai malaikat penghancur Sodom dan Gomora, dan sebagai malaikat yang membantu penguburan Nabi Musa. Ia adalah malaikat perang melawan iblis dan para pengikutnya. Dalam Wahyu 12 ayat 7, dan terjadilah perang besar di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya bertarung melawan naga. Ada yang mengatakan jika ia adalah salah satu dari kerub yang menjaga pohon kehidupan. Ia dapat dimohon untuk bertarung melawan iblis, menyelamatkan jiwa-jiwa dari neraka pada saat sakratul maut. Malaikat agung Santo Mikael disebut juga sebagai penjaga sakramen Maha Kudus Ekaristi. Ia adalah pemimpin bala tentara surga. Sebagai seorang prajurit, ia tidak hanya melindungi jiwa-jiwa, tetapi juga melindungi kita dari musuh dan melindungi Tuhan kita dalam sakramen suci. Ia memiliki kuasa untuk menghukum siapapun yang berdosa melawan sakramen ini. Setiap tanggal 29 September, Gereja Katolik memperingati malaikat agung Santo Mikael. Malaikat yang kedua, malaikat agung Santo Rafael. Rafael artinya Tuhan yang menyembuhkan. Ia hanya muncul dalam kitab Tobit. Malaikat agung Santo Rafael ialah penjaga sakramen tobat. Malaikat agung Santo Rafael digambarkan membawa wadah minyak pengurapan dan ikan. Minyak melambangkan penyembuhan melalui sakramen pengakuan dosa. Ikan juga mengingatkan akan perlindungan yang ia berikan pada Tobit muda atas iblis Asmodai dan penyembuhan atas ayahnya yang buta. Malaikat agung Santo Rafael juga diperingati oleh Gereja Katolik bersama malaikat agung Santo Mikael setiap tanggal 29 September. Malaikat yang ketiga, malaikat agung Santo Gabriel. Malaikat agung Santo Gabriel disebut dalam Injil dan juga dalam kitab Daniel.
Ia menjelaskan penglihatan tentang banteng yang melambangkan kehancuran kerajaan Persia akibat ulah Alexander Agung. Malaikat Agung Santo Gabriel dipercaya sebagai malaikat penjaga sakramen baptis. Malaikat Agung Santo Gabriel adalah malaikat agung yang memberitakan kabar gembira dan kemenangan inkarnasi melawan dosa dan maut. Malaikat Agung Santo Gabriel sering digambarkan memegang bunga lili yang melambangkan jiwa murni yang dihasilkan melalui sakramen baptis dan sakramen tobat. Kedua sakramen tersebut sebagai buah penebusan Kristus. Benderanya melambangkan kasih sayang Bunda Suci yang universal. Gereja Katolik memperingati Malaikat Agung Santo Gabriel setiap tanggal 24 Maret. Malaikat yang keempat, Malaikat Agung Santo Uril. Malaikat Agung Santo Uril dipercaya sebagai malaikat penjaga sakramen Krisma. Ia membawa pedang kebenaran bagi prajurit Kristus, yaitu kita melalui sakramen Krisma. Ia membawa api yang mengingatkan akan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta dan bara yang merupakan karunia Roh Kudus. Juga mengingatkan kita jika hati harus dibakar dengan cinta tersuci pada Tuhan seperti para serafim, seperti hati suci Yesus dan Maria. Malaikat Agung Santo Uril membawa neraca yang melambangkan penilaian tindakan manusia. Ia juga melambangkan neraca milik keadilan sejati yang akan menimbang perilaku manusia di hari penghakiman nanti. Dia kurang dikenal dalam Alkitab, namun Malaikat Agung Santo Uril dipercaya yang memerintah pemerintahan dan kedamaian. Malaikat Agung Santo Uril dipercaya berwujud laki-laki yang membawa pedang menyala yang menjaga Taman Eden. Malaikat yang kelima, Malaikat Agung Santo Yehudil. Malaikat Agung Santo Yehudil dipercaya sebagai malaikat penolong manusia ketika dalam situasi sakratul maut. Malaikat Agung Santo Yehudil juga dipercaya sebagai malaikat penjaga sakramen pengurapan orang sakit. Malaikat Agung Santo Yehudil membawa sebuah mahkota yang membara yang melambangkan penebusan dan belas kasih Tuhan dan kemenangan yang menunggu di kehidupan selanjutnya, sekaligus melambangkan penderitaan kita yang ditanggung di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Malaikat yang keenam, Malaikat Agung Santo Barahiel. Malaikat Agung Santo Barahiel dipercaya sebagai salah satu panglima para malaikat yang memimpin sebanyak 496.000 malaikat. Dia dipercaya sebagai salah satu dari 4 serafim penguasa dan dihitung sebagai malaikat dari surga paling berpengaruh. Malaikat Agung Santo Barahiel juga dipercaya sebagai malaikat penjaga sakramen pengakuan dosa. Dia digambarkan sebagai salah satu malaikat utama dari keempat malaikat utama. Malaikat Agung Santo Barahiel sering digambarkan sebagai malaikat petir. Dalam ikonografi, Malaikat Agung Santo Barahiel terkadang ditampilkan memegang mawar putih di dada atau dengan kelopak mawar tersebar di pakaian, terutama di jubahnya. Dalam Gereja Katolik, Malaikat Agung Santo Barahiel digambarkan sedang memegang keranjang roti. Tanggung jawab Malaikat Santo Barahiel sangat beragam, seperti sebagai malaikat pelindung, juga sebagai kepala para malaikat pelindung. Malaikat yang ketujuh, Malaikat Agung Santo Sealtiel. Malaikat Agung Santo Sealtiel dipercaya sebagai malaikat penjaga misa kudus. Ia membawa dupa melambangkan doa dan penyerahan pada pengorbanan Tuhan dalam misa kudus. Dan malaikat lain datang dan berlutut di depan altar dengan pendupaan emas, dan di sana diberikan padanya pendupaan yang berisi doa semua orang kudus di depan altar emas dekat dengan singgasana Tuhan. Asap dari pendupaan naik dari tangan para malaikat itu. Itulah ketujuh malaikat agung yang dikenal dan dipercaya oleh Gereja Katolik sebagai malaikat utama dengan perannya masing-masing. Hampir semua agama Abrahamik juga mempercayai dan mengakui keberadaan ketujuh malaikat agung tersebut. Malaikat Mikael, Malaikat Gabriel, Malaikat Rafael, Malaikat Uril, Malaikat Barahiel, Malaikat Sealtiel, dan Malaikat Yehudil, doakanlah kami. Amin.